Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Teman-teman yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji hanya bagi Allah, Rabb yang bersemayam di atas arsy-Nya, Allah yang selalu memberikan kita banyak kebaikan, Allah yang selalu menyibukkan kita dengan amalan-amalan saleh, Allah yang selalu menempatkan kita pada majelis-majelis ilmu. Begitu baiknya Allah, sehingga Allah pilih kalian pada kesempatan pagi hari ini buat menimba ilmu. Ya, enggak semua anak mempunyai keinginan seperti kalian. Ya, kalian hari ini hebat. Minjem HP Umi, minjem HP Abi, minjam laptop Umi, minjam laptop Umi. Buat apa? Buat belajar. Allahu Akbar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan rezeki Abi, rezeki Umi yang hari ini handphonenya disita sama kalian, ya, atau laptopnya disita sama kalian, dengan rezeki yang lebih besar insyaallah ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita juga bersaksi adik-adik bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ya, Allah berpesan, atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, hari ini dengan kehadiran kalian yang begitu banyaknya, melihat kehadiran kalian yang begitu semangatnya, Kak Yogi juga jadi semangat. Ya, Kak Yogi juga jadi harus mencoba memberikan yang terbaik buat adik-adik sekalian. Baik, mas-mas dan mbak-mbak sekalian yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini. Pada kesempatan pagi hari ini, kita mau mencoba latihan, belajar dan belajar memperbaiki adab dan akhlak kita, agar kita tumbuh sebagai anak yang akhlaknya top markotop, ya, yang martabak. Oke, pokoknya jadi anak yang, wah, itu siapa namanya? Oh, itu namanya Vito. Oh, Masya Allah, akhlaknya bagus sekali. Hah, itu namanya siapa? Oh, namanya Rafka. Pakai kacamata, ganteng. Anaknya baik lagi. Masya Allah. Kok bisa baik? Soalnya sering kajian, mendengarkan nasihat. Setelah mendengarkan nasihat, juga diamalkan. Wah, ingat adik-adik, apabila manusia telah meninggal, orang-orang akan menyebutnya sebagai A, orang yang baik, atau B, orang yang buruk. Tergantung bagaimana kehidupan dia di dunia. Ya, itu dia dulu waktu semasa hidupnya baik banget. Sama uminya baik, sama abinya baik. Itu yang akan dikenang oleh manusia. Tapi kalau kita sudah meninggal, akan tetapi meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk. Iya, dulu sewaktu dia masih hidup, suka ngelawan sama uminya. Ih, waliyazubillah adik-adik ya. Jangan sampai kita seperti ini. Yuk, adik-adik, kita catat catatan yang baik
kita berikan perjalanan yang baik untuk mendapatkan gelar yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab yang akan kita pelajari pada pekan hari ini adalah adab kepada kakak ataupun adik. Ya, setelah sebulan lalu kita belajar bahagiakan abi dan umi di rumah. Udah dibahagiain belum? Yo, udah dong ya pastinya. Selagi di rumah, bahagiain umi kita, bahagiain abi, ya, dengan cara kalian jadi anak yang saleh. Nah, setelah bahagiain abi, bahagiain umi, ada hal yang harus kalian lakukan juga, yaitu bahagiakan kakak kalau punya kakak, atau bahagiakan adik jikalau punya adik. Sekarang Kak Yogi mau cek dulu siapa yang bersama kakak atau adik. Coba dipeluk kakak atau adiknya. Ayo, Mikan, Mauza. Mikan tuh sayang banget sama Mauza ya. Betul nggak Mikan? Masya Allah. Ya, wah, barakallahu fiik. Wih, pemandangan yang indah deh Mikan. Masya Allah. Siapa nih yang bersama kakak atau adiknya? Masya Allah. Barakallahu fiik, Firanda. Firanda kalau sama adiknya sayang banget ya Firanda ya. Masya Allah. Dan hari ini insya Allah kita akan belajar nih teman-teman. Bagaimana sih adab kita bersama kakak ataupun adik. Teman-teman yang kayak dicintai karena Allah, kita akan memulai kajiannya dengan adab kita sebagai seorang adik kepada kakaknya. Ya, apa sayang? Adab seorang adik kepada kakaknya. Ya, kita mulai dari yang bawah dulu deh ya. Ada adik, ada kakak. Sekarang, kalau posisi kita sebagai adik, coba yang jadi adik sekarang angkat tangannya. Vito, ayo angkat tangan, Gita nintar, ayo. Kita sebagai adik, ada kakak Nashwa, barakallahu fiik, masya Allah. Ada Fiandra, Fiandra juga sebagai adik. Oke, Naznin, betul? Naznin juga sebagai adik, masya Allah. Mauza sebagai adik, Gio juga sebagai adik. Oke, barakallahu fiik. Banyak yang sebagai adik di sini. Yusuf kalau lagi nggak salah sebagai adik juga. Ya, ada Alania Putri, oke, sebagai adik. Bima, Akila, mana nih yang adik nih? Ya. Nah, sekarang kita coba pelajari nih. Apa sih yang adik-adik harus lakukan ketika kalian menjadi seorang adik? Ya, kalian harus tahu. Ketika kalian menjadi seorang adik, ya, kalian akan mendapatkan bimbingan, mendapatkan pelajaran bukan hanya dari abi dan umi aja. Terus dari siapa Kak Yogi? Kalian akan mendapatkan bimbingan serta ilmu dari kakak juga. Paham ya? Abi dan umi nasehatin kalian. Ayo, cepat ngaji. Cepat baca Al-Quran. Cepat belajar. Misalkan, ya. Terus abi dan umi pergi. Tersisalah kakak di rumah. Nah, yang menggantikan posisi abi dan umi adalah kakak. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai seorang adik kepada kakak? Ya, jangan sampai kakaknya bilang, "Ayo, cepat. Tadi kan kita disuruh sama Umi bersihkan kamar." Misalkan, "Yuk kita bersihkan." Kakak aja yang bersihin. Misalkan, "Aku nggak mau." Ini nggak boleh, teman-teman. Ya, ternyata ada adab yang harus kita berikan kepada kakak kita. Apa sih adab yang pertama? Adab pertama kalau kita sebagai seorang adik kepada kakak,
kita wajib menghormatinya. Ya, kita wajib menghargainya. Ya, menghormati, menghargai. Kenapa? Karena kakak itu adalah pengganti abi dan umi ketika mereka tidak ada. Ya, kalian biasanya diambilin makan sama abi dan umi. Qadarullah abi dan umi kerja. Siapa yang bisa kalian minta tolong? Kakak, kak, ambilin makan dong. Ya, kak, beliin makanan dong. Kalian minta tolong kepada kakak. Berarti kakak ketika itu pengganti orang tua kalian. Maka wajib kita untuk menghargainya. Kita wajib menghormatinya sebagaimana kita menghormati abi dan umi. Ya, ada pesan nih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa pesannya Kak Yogi? Kata Nabi, laisa minna. Oke, sambil dihafalin teman-teman. Laisa minna. Udah hafal belum dua kata? Kak Yogi ulang ya. Laisa minna. Kak Yogi ulang. Laisa minna. Laisa minna. Laisa minna. Hafal nggak? Hafal ya? Oke, coba dua kata ya. Laisa minna. Ini kata Nabi. Ya, man lam. Tambahan dua kata. Man lam. Laisa minna man lam. Laisa minna man lam. Oke, nanti kalau ada yang hafal hadisnya, bisa jadi dia dapat hadiah loh. Oke, bimbing pelan-pelan ya. Laisa minna man lam yarham saghirana yarham saghirana yarham saghirana laisa minna man lam yarham saghirana wala ya'rifu syarafa kabirina. Nanti Kak Yogi akan bacakan hadisnya buat teman-teman. Ya, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dengarkan baik-baik ya, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Kata Nabi, bukan termasuk kaumku. Aduh, gawat adik-adik. Kata Nabi, laisa minna. Bukan termasuk golonganku. Waduh, bahaya nih adik-adik. Kalau kita nggak termasuk golongan Nabi, ntar kita nggak boleh minum di telaga Al-Kautsar. Aduh, bahaya loh. Ya, ini sangat-sangat berbahaya. Siapa Kak Yogi yang bukan termasuk golongan Nabi? Yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati atau mengetahui hak yang lebih besar. Dia tidak menghargai kakaknya. Dia tidak menghargai, menghormati kakaknya yang sudah susah payah menasehatinya. Ayo, coba belajar yang rajin. Kakak, apa sih? Ya, Kak, marah sama kakaknya. Allahu Akbar. Ini bukan adab seorang muslim. Ya, kita wajib pelan-pelan banget sama kakak kita. Karena kalau kita nggak pelan-pelan berbicaranya, adik-adik kita nggak menghormatinya, maka kita akan terusir. Jadi, ada nggak adik-adik yang mau terusir? Bukan termasuk umatnya Nabi Muhammad. Ada ya. Kamu bukan umatku. Waduh, ngeri banget adik-adik. Maka dari itu, yuk kita coba menghormati kakak kita. Kalau kita pernah berbuat salah, segera meminta maaf. Jangan sampai kita terkena ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Paham ya? Jadi kita harus hormat sama kakak kita. Kita hargai setiap nasihat yang kakak kita berikan, maka kita dengarkan. Ya, jangan ngelawan ya. Jangan, ih, kakak nih cerewet banget. Kayak Umi aja misalkan. Ih, kakak nih kayak Abi aja sukanya nyuruh-nyuruh. Gak boleh. Ya, ingat ancaman dari Nabi tadi. Laisa minna Laisa minna man lam yarham saghirana man lam yarham saghirana wala ya'rif syarafa kabirina. Ya, adik-adik yang kayak dicintai karena Allah, mulai sekarang yuk kita hormati kakak kita karena ini adab kita sebagai seorang adik. Ya, niscaya nih, kayak Yogi yakin. Kalau kalian menghormati kakak, kakak lagi berbicara nih, kalian dengarkan, ya. Ingat nggak, teman-teman yang dari Cipinang terutama, kayak Yogi pernah ngajarin bagaimana adab kita dalam berbicara. Salah satunya adalah mendengarkan orang yang sedang berbicara. Kita dengerin dulu kakak kita berbicara. Ya, oh kakak lagi ngomong ya, oke dengerin. Jangan dipotong dulu. Ya jangan langsung lawan, nggak mau, terus nangis. Ya, ini nggak boleh. Adik-adik yang kayak Yogi cintai karena Allah wajib menghormati dan menghargai kakaknya. Pito, paham? Paham insya Allah ya. Barakallahu fiik, masya Allah ya. Kemudian adab kita yang kedua, teman-teman yang kayak Yogi cintai karena Allah sebagai seorang adik nih ya. Kita harus menghiburnya ketika sedih. Ya, menghiburnya ketika sedih. Nah, kita harus menghiburnya ketika sedih. Ya, kakak baru pulang dari sekolah. Ya, terus kakaknya cemberut aja. Atau kakaknya nangis. Pas ditanya, Kak, kenapa kan nangis, Kak? Iya, tadi aku dapat nilai jelek di sekolah, misalkan. Ya, jangan sampai kalian bilang, dapat nilai jelek, diomelin emak, gitu. Jangan, ya. Ayo lo diomelin, gitu ya. Jangan. Ya, kakaknya tambah sedih. Ya, kakaknya ya tambah nangis, nggak boleh ya, apalagi sampai sebagian kita bilang ayo lo syukurin, ayo lo entar emak marah gitu ya. Malah diledek kakaknya. Ya nggak boleh. Kalau kakak kita sedang sedih, ya kakak kenapa kak? Oh, tadi kakak dapat nilai jelek, misalkan kakak dapat nilai yang kurang bagus. Nah, adik-adik hibur, qadarullah, Kak. Ya, bilangnya apa teman-teman? Qadarullah, ya. Oh, nggak apa-apa, Kak. Itu sudah takdir dari Allah. Pasti kakak bisa besok-besok. Kakak lebih semangat lagi ya buat belajar. Gitu. Jangan malah diketawain. Ya, kakaknya lagi sedih, waduh, udah benar jelek. Aku menang. Gitu. Gak boleh. Ya, harus dihibur adik-adik sekalian. Kalian wajib memberikan kesenangan. Barang siapa yang memberikan kebahagiaan buat orang lain, Allah akan bahagiakan dirinya. Ya, sebab kenapa? Sebab adik-adik juga nggak tahu. Siapa tahu besok kalian yang dapat nilai jelek. Ntar kakaknya malah ngeledek. Rasain, rasain gitu kan. Maka ini adik-adik yang kayak Yogi cintai karena Allah. Jikalau kakak kita sedang sedih, kita hibur. Ya, misalkan kakak di rumah mecahin gelas, ya, mecahin gelas, adeng, ya, gelasnya itu sangat mahal, misalkan, atau gelasnya gelas kesayangan emak kalian, ya. Terus kalian bilang, ntar dimarahin, ntar dimarahin. Jangan, ya. Kalian harus membela, oh kak nggak apa-apa kak. Qadarullah sudah jatuh. Namanya gelas kalau sudah pecah, hancur, nggak bisa lagi jadi gelas utuh. Ya, kalaupun bisa ditempel dengan lem misalkan, pasti ada yang bolong. Ya,
Kalian harus menghibur, nggak apa-apa kak, ya. Ntar kita patungan yuk, beli gelas yang baru, misalkan. Ya, ntar kita patungan beli gelas yang baru supaya emak kita nggak marah, misalkan gitu. Ya, jadi hibur kakak kita, jangan bikin tambah beliau sedih. Kemudian adik-adik adab yang ketiga, kita sebagai seorang adik kepada kakaknya adalah berusaha melaksanakan perintahnya. Ya, berusaha melaksanakan perintahnya. Ya, ada kita yang ketiga, kita usahakan apa yang kakak kita perintahkan, kita laksanakan. Karena tadi Kak Yogi bilang di awal, ketika Abi dan Umi nggak ada, maka kakaklah yang mengambil posisi mereka. Artinya adik-adik dalam tanggung jawab kakak. Kalian misalkan cuma berdua, ada adik, ada kakak. Ya, terus adiknya jatuh. Dok! Coba siapa yang dimarahin? Yang jatuh apa yang nggak jatuh? Yang tidak jatuh. Ya, yang dimarahin bukan adiknya yang salah, tapi kakaknya. Kamu ini gimana sih? Tadi kan udah dititipin adiknya, kok bisa jatuh? Wah, padahal kakaknya udah nasehatin, Dek, kalau jalan hati-hati. Ya, Dek, kalau ada got, lompat, jangan nyebur. Ya, udah dinasehatin sama kakaknya. Adiknya ketika jalan malah nyebur ke dalam got. Yang diomelin siapa? Kakaknya. Kamu ini masa adanya bisa nyemplung ke comberan misalkan, ya gimana sih jagainnya? Ya padahal adiknya yang salah. Maka kalau kakak menasehati sesuatu, dengarkan baik-baik, ya karena kakak kita itu fitrahnya adik-adik, ya fitrahnya apa sih? Fitrah itu Kak Yogi, apa yang Allah ciptakan kepada seorang kakak. Kakak itu perasaannya pasti sayang sama adik, betul nggak? Yakin dia betul. Walaupun nih kakak sama adik sering berantem, ya misalkan. Tapi kelihat adiknya diganggu sama orang lain, pasti kakaknya marah. Kayak gini kasih contoh, Rafif misalkan. Adiknya diganggu Rafif sama orang lain. Rafif marah nggak? Marah ya. Kenapa marah? Karena fitrahnya kita itu sayang sama adik kita. Nashwa misalkan, ya Vito misalkan dikejar-kejar sama orang. Nashwa diam aja apa malah bilang, udah kejar aja, kejar, nggak apa-apa, tangkap aja misalkan gitu. Nggak mungkin, ya pasti akan, aduh jangan, gitu ya. Pasti teman-teman begitu, teman-teman akan belain adik. Maka adik-adik yang kalian dicintai karena Allah, kalau kalian sebagai adik, ya nurutlah dengan apa yang diperintahkan oleh kakak. Yakin deh, itu perintah yang terbaik. Tapi kalau perintahnya nggak baik, jangan dituruti. Ya, kalau kakak memerintahkan hal yang tidak baik, jangan dituruti. Ya, kenapa? Karena Nabi mengatakan la ta'ata. La tidak ada ta'ata, ketaatan. Limakhluqin. Limakhluqin fi maksiatil khaliq. Gak ada ketaatan terhadap makhluk. Gak boleh taat sama kakak kalau perintahnya itu jelek, bermaksiat kepada Allah. Misal kakaknya bilang, dek, ya kenapa kak? Umi ngasih duit jajannya sedikit ya. Iya kak, ntar kita ambil duit Umi yuk di dompet, misalkan. Ya, oke kak, siap, misalkan ya. Seperti ini boleh atau tidak, Gendis? Atau teman-teman yang lain? Oh, boleh ya. Jangan. Ya, jangan sampai, oh siap kak, ntar kita ambil duit Umi. Misalkan, ya. Umi kan nggak tahu, ntar kita jajan bareng-bareng. Nggak boleh. Ya, ini dosa. Ya, ini dosa adik-adik. Berarti dia telah bekerja sama dalam dosa. Padahal perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua.
Kalau adik-adik mau tolong menolonglah dalam kebaikan. Ya, kalian turuti perintah kakak selama dia baik. Kalau nggak baik, jangan. Kalian harus nasihati. Oh kak, kata Umi nggak boleh kak mencuri. Kalau mencuri nanti dipotong, ya kepalanya, tangannya, ya, kepalanya hilang dong bentar ya. Ya, tangannya supaya jerak. Ya, nggak boleh kak mencuri. Kakak nggak boleh ya kak. Kalian harus nasihati. Ya, jangan sampai, Tiara, yuk kita ambil duit emak yuk, misalkan. Ya. Soalnya kayak lagi ngelihat Tiara Yasmin nih, Masya Allah. Tiara, kita ambil duit emak yuk. Tiara nggak boleh. Tiara harus bilang, nggak, adab aku kepada kakak. Nggak boleh aku turutin apa yang buruk-buruk. Soalnya itu dosa. Entah yang dapat dosa dua-duanya. Ya, atau kakaknya merintahkan keburukan-keburukan yang lainnya. Dek, kita nggak usah sholat yuk. Nah, dan kita mainan aja. Boleh nggak seperti itu kita taati? Nggak boleh, adik-adik. Ya, nggak boleh ditaati kalau perintah kakak kita buruk. Ya, tapi kalau kakak kita ngajak yang baik-baik, Dek, yuk kita beresin rumah. Ya, Dek, yuk kita beresin rumah kalian. Oh, siap, Kak. Ya, Dek, yuk kita bikin masakan buat Umi, buat Abi. Nanti kalau Umi dan Abi udah pulang, kita tinggal kasih ke mereka berdua. Pasti mereka senang. Boleh nggak begitu? Boleh. Mantap. Seperti itu ya, kerjasama. Ya, kerjasama di dalam kebaikan. Ya, Abi, ya kalian mau bikinin kopi, kalian berdua bisa bikinin ya. Kakaknya ngerebus air, adiknya menyiapkan kopi sama garam, sama gula. Ya, sama gula ya, jangan sama garam. Ntar pahit ya, ntar jadinya asin kopinya ya. Sama gula, ntar kakaknya yang nuangin air panas, adiknya yang ngaduk-ngaduk. Ya, ntar kakaknya yang bawain buat Abi. Terus bilang, Abi, nih, tadi ada kopi yang bikin aku sama kakak, yang bikin aku sama adik, Talita dengan Azalia, misalkan. Nih, Bi, tadi aku bikin kopi loh. Ya, aku bikin kopi enak banget. Ya, dalamnya ada ikan cupang ya. Ya, jangan ya, itu mah ngerjain abinya ya. Jangan ya. Kasih ini Bi, kopinya enak banget, ada gulanya. Mantap deh pokoknya. Gitu. Ya, kalau kalian sering kerja sama di rumah antara kakak dengan adik, insya Allah itulah kebahagiaan. Ya, kalian sebagai adik niscaya bisa membahagiakan kakaknya. Paham sampai di sini ya? Nah, sekarang adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, gimana posisinya kalau aku sebagai seorang kakak? Nah, siapa sekarang jadi kakak nih? Ada yang jadi kakak di sini? Masya Allah nih kak, ya, nih kak, dengerin nih kak, ya. Sebagai seorang kakak, ya, pasti tugasnya lebih berat daripada adik, betul nggak? Iya, ya. Kalau ada sesuatu yang salah, pasti yang ditanya sama Umi terlebih dahulu atau Abi adalah kakak, bukan adik. Ya, adik nangis. Oh, kenapa adik nangis? Misalkan ya, keramanya. Ya, mbaknya sambil pakai lipstick. Kenapa adik bisa nangis? Misalkan. Ya, padahal adiknya nangis sendiri. Ya, padahal adiknya jatuh, misalkan kakaknya nggak tahu apa-apa, maka tugas kakak nih lebih berat nih. Ya, nah adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kalian semua wahai anak-anak saleh dan salihah sebagai seorang kakak, maka tugas pertama atau adab pertama kalian adalah menyayangi adik. Ya, karena sebagaimana tadi yang Nabi pesan, ya, laisa minna man lam yarham saghirana. Ya, bukan bagian dari kami kalau tidak sayang terhadap yang lebih kecil. Ya, kalian yang sebagai kakak, ya, dikit-dikit marah sama adiknya. Ya, adiknya ribut sedikit marah. Ya,
adiknya nakal sedikit, marah. Ya, berarti nggak sayang. Oke. Atau sebagian waliyadzubillah adik-adik jangan sampai Allah mendekati kita dengan hal ini ya. Ada sebagian kakak yang kadang tega mukul adiknya. Gimana sih? Misalnya, udah dibilangin, masih juga nggak bisa. Masya Allah. Ya, itu bukan tugas kalian adik-adik. Memukul adik bukan bagian dari agama kita. Apalagi sampai nendang. Ya, nggak boleh. Oke? Kalian kalau sebagai kakak, jadilah contoh yang baik. Ya, bersabar, menyayangi adik. Kalau adiknya nangis, jangan malah dimarah. Ya, Dek, kenapa nangis? Yuk gendong, gendong, gendong. Ayang, yuk gendong. Ya, adiknya dikasih. Kenapa Dek nangis? Ya, kenapa kok bisa nangis? Coba kasih tahu kakak. Siapa tahu kakak bisa bantu. Ya, jangan malah, cengeng banget sih. Ya, nangis saja kerjanya cengeng dasar. Misalnya, kakaknya lebih cerewet daripada adiknya. Ini nggak boleh. Ya dekatin adik kita, sayangin. Ya apa sih yang diinginkan sama adik? Misalkan, Kak, aku pengen permen. Oh pengen permen. Ya udah kakak beli sebentar ya dek ya. Nih permennya buat kamu. Nangis lagi, meminta es krim. Oke, mau es krim? Ya udah kakak beliin es krim ya. Beliin. Habis kasih es krim, ya es krim habis nangis lagi. Mau beli somai misalkan, mau somai, ntar kakak beliin, ya kakaknya berangkat, begitu harus sabar, ya, udah dibeliin somai nangis lagi, ya, ya ini harus sabar berarti kakaknya, ya oh ya dek mau apa lagi sih nak, ya adik mau apa lagi kakak bantu insya Allah Taala, Allah Akbar, sabar dengan kesabaran yang baik. Ya, kalian harus menyayangi adik kalian apapun itu keadaannya. Ya, karena kita nggak mau terancam dengan perkataan Nabi tadi. Ya, barang siapa yang tidak menyayangi yang lebih kecil bukan bagian dari kami. Jangan sampai. Sabar dengan keadaan adik kalian. Yang namanya adik itu, ya, wahai kakak, yang namanya adik itu pengetahuannya lebih sedikit daripada kita seorang kakak. Maka kasih tahu dengan cara yang baik, kasih tahu dengan cara yang lembut, ya, turuti apa yang diinginkan oleh adik kita, jangan sampai berantem, ya, minta es krim, ya deh ini es krim, minta permen, nih deh permen, minta somai, minta melulu, emangnya nggak capek misalnya, ya, jangan, ya, sabarkan saja, kalaupun kalian capek, beri nasihat yang baik, deh, nggak boleh tahu jajan terus, ya, dek, kita nggak bagus tahu kalau kita jajan terus, kan kita harus menabung untuk bisa pergi umroh misalkan, untuk bisa pergi haji misalkan. Ya, kalau seperti ini yakin nggak ada yang berantem, ya, tidak akan ada yang berkelahi. Ini udah adiknya minta terus, kakaknya suka marah-marah, akhirnya berantem. Yang pusing siapa coba? Abi dan Umi, ya berantem melulu ini bocah-bocah ya, misalkan. Ya, ini anak-anak berantem mulu kerjaannya. Ya, lama-lama uminya yang pusing. Ya, lama-lama uminya ntar nempel di sini koyo cabe, di sini juga koyo cabe. Karena pusing ngelihat kalian berantem setiap hari. Maka hendaknya kalian, wahai kakak, ya, wahai kakak-kakak yang penyabar, wahai kakak-kakak yang baik hatinya, sabarlah, sayangi adik kita. Sayangi. Ya, karena kalau kita berpisah dengan adik kita, ini tentu hal yang sangat sedih. Ya, bayangin kalau suatu saat Allah mencabut nyawa adik kita, pasti kita nggak mau. Ya, kita nggak mau berpisah sama adik kita. Betul nggak? Betul ya. Kita nggak mau berpisah sama adik kita. Maka selagi adik kita ada bersama kita, kita wajib menjadi kakak yang baik. Kemudian adik-adik yang kayu dicintai karena Allah, adab kalau kita sebagai seorang kakak adalah memberikan contoh dan nasihat yang baik. Ya, adab kita sebagai seorang kakak
memberikan contoh dan nasihat yang baik. Ya, memberikan adab, ya, memberikan contoh ataupun nasihat yang baik. Namanya adik, wahai kakak, biasanya mencontoh kakak, betul nggak? Ya, misalkan kakaknya bilang perkataan jelek, misalkan, terus adiknya ngikutin, ya, adiknya juga bilang perkataan yang jelek, terus ditanya sama emaknya, nah, deh, kok kamu bisa bilang begitu? Iya tuh Mi, kakak tuh Mi, kakak yang ngajarin, misalkan, ya, kakak Mi tadi yang bilang, kakak yang nyontohin, misalkan, oke? Ujung-ujungnya kakak lagi yang dimarah, ya kan? Maka dari itu, ya kalian sebagai seorang kakak berikan contoh yang baik. Ya, berkatalah dengan perkataan yang lembut, ya, bersikaplah dengan sikap yang lembut. Dengan begitu, adik kalian akan mencontoh. Ya, adik kalian akan mencontoh. Nah, Firanda misalkan, ya, Firanda ngaji, terus adiknya pasti ikutan ngaji. Ditanya sama Umi, Dek, kok kamu ngaji? Iya, tadi kakak soalnya ngaji. Ya, tapi kalau kakaknya main, Dek, kan suruh ngaji, kok malah main? Tuh, kakak aja main. Gitu kan ya. Maka kalian, maka kalian sebagai kakak berikan contoh yang baik. Jikalau nih, saatnya adik kita belajar dan saatnya kalian mainnya diam-diam, keluar pelan-pelan, jangan sampai kelihatan. Ya, berikan contoh yang baik. Ya, berikan nasihat juga yang baik kepada adik kita. Ya, berikan contoh yang baik kepada adik kita. Nah, kenapa? Karena adik itu akan mencontoh semua sifat-sifat kakak. Barakallahu fikum jami'an. Ini adab buat kakak. Ya, ada adab yang akan Kak Yogi berikan kepada adik dan kakak supaya sama-sama bahagia. Apa? Catat baik-baik nih. Nah, apa Kak Yogi? Supaya aku bisa bikin adikku bahagia, supaya aku bisa bikin kakakku bahagia, supaya semua Abi dan Umi juga bahagia. Satu pesan dari Kak Yogi. Akurlah. Tahu akur nggak? Akur ya. Akur itu nggak berantem. Gitu. Ya. Akurlah dengan adik dan kakak. Akurlah dengan adik dan kakak sampai masuk surga. Ya. Akurlah dengan adik dan kakak sampai masuk surga. Ya. Nah, Kak Yogi mengajarkan adab ini kepada adik-adik bukan hanya ketika kalian masih kecil. Betul nggak Andira? Masya Allah, Andira. Baik, Andira dari Bandung, kalau kata orang Arab. Dari Bandung ya, Andira ya? Masya Allah. Oke. Ya. Jangan ketika masih kecil akur. Ya baik, adiknya dipeluk. Pas udah besar, saling berantem. Gak boleh. Ya, pesan kepada kalian semua adalah akurlah sampai dewasa. Ya, bahagiakan Abi dan Umi. Kalian harus kompak antara adik dan kakak. Dek, yuk kalau kita nanti udah besar, kita bikin Umi naik haji, Abi naik haji. Kita kerjasama ya, Dek ya. Abi dan Umi misalkan kepingin mobil, ya sewaktu kalian kecil, tapi qadarullah belum ada rezekinya. Ketika kalian sudah dewasa, ketika kalian punya rezeki banyak, kalian bisa membeli mobil, kalian kerjasama. Ya, Mikan sama Mauza misalkan. Ntar udah dewasa, Bi,
Umi, ini loh hadiah buat Abi dan Umi. Naik haji, misalkan. Beli mobil, misalkan. Itu hadiah terbesar. Ya, Abi dan Umi itu ingin melihat kalian akur. Nggak pernah berantem. Nayara sama adik, ya walaupun Nayaranya nanti udah pakai cadar, udah dewasa, kulitnya udah keriput, ya adiknya yang laki-laki misalkan udah jenggotan, rambutnya udah putih, tapi masih akur. Firanda misalkan nanti udah tua, giginya udah ompong, adiknya rambutnya udah putih, tapi masih akur, ya masih baik. Kedua-duanya di atas kebaikan. Kedua-duanya di atas kesolehan. Adiknya soleh, kakaknya soleh. Sampai mereka berdua meninggal, mereka tetap akur. Maka inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, pesan Kak Yogi adalah kepada kalian semua. Sayangilah saudara kalian. Sayangilah adik. Sayangilah kakak. Ya, kalian sebagai adik hormati kakak. Kalian sebagai kakak sayangi adik. Sampai nanti teman-teman semuanya dewasa. Percaya deh, kalau kita sudah sayang dengan kakak, sayang dengan adik sampai dewasa nanti Allah akan mempertemukan kita kembali di surganya. Mau nggak? Pertanyaannya. Kalian berkumpul sama adik ataupun kakak di surganya Allah. Mau ya? Mau dong. Itu doanya, makanya akur dari sekarang. Karena nanti kita mau masuk surga itu kita berpisah sama kakak. Berpisah sama adik kita lama banget. Lama. Nungguin padang mahsyar. Ya, nanti kita akan cerita tentang pelajaran kiamat ya. Nungguin padang mahsyar, nungguin alam barzakh di dalam kubur ya. Nungguin hari kiamat. Lama. Lama banget adik-adik sekalian. Kita berpisah lama dengan kakak ataupun adik kita. Makanya ketika di dunia ini, yuk peluk kakak kita, peluk adik kita, bahagiakan mereka. Apalagi sekarang kalian ada di rumah, hindari perkelahian. Akur sama kakak, akur sama adik, maka niscaya Allah akan memasukkan banyak keberkahan dan banyak kebahagiaan di rumah kita. Wallahu ta'ala alam bi'as-shawab. Nah, Uma Ahmad, jika ada pertanyaan dari adik-adik, Kak Yogi persilahkan. Barakallahu fiikum. Baik Kak Yogi, ada yang mau bertanya nih Kak dari Farihah. Farihah Nada ya? Iya. Sebentar. Silakan Farihah. Assalamualaikum Farihah. Sepertinya belum bersuara nih Kak Yogi. Belum bersuara. Oke, boleh ke yang lain. Kalisa, Kak Yogi. Kalisa mau tanya. Iya, boleh. Mana ya, Kalisa ya. Bentar. Kalisa dari mana, Kalisa? Bekasi ya, sebentar. Kalisa dari Bekasi mau bertanya. Sudah dibuka, silakan. Kalisa. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah dibuka padahal ya? Oh, dari Romangun, Kak. Maaf, soalnya ada 3 Kalisa. Oke deh. Siap. Silakan Kalisa. Assalamualaikum Kalisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kak, mau tanya, Kak. Iya, boleh. Gimana sayang? Suaranya digedein, sayang. Ya, suaranya kecil ya? Iya, yang tadi hadis Rasulullah itu apa ya? Kak Alisa kurang dengar. Oke, siap. Oke. Hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, laisa minna
Man lam yarham saghirana wala ya'rif syarafa, atau di riwayat lain haqqa kabirina. Baik, solusinya gini. Teman-teman ada di grup WA kan ya? Betul? Ya, Umar Iya, Ahmad ada. Oke. Ada Kak Yogi, ada. Kak Yogi kirim voice note Kak Yogi untuk hadisnya aja. Kak. Insya Allah. Dibagikan, diambil oleh semua teman-teman. Baik. Ya. Baik, insya Cukup Allah. hadisnya aja. Karena hadis ini Masya Allah, ya, jadi pegangan hidup kita ketika kita sedang lupa nantinya. Misalkan kita lagi marah sama adik kita, ingatlah hadis Nabi. Ya, kalau kita belum menghormati kakak kita, ingatlah dengan hadis ini. Masya Allah. Ya, nanti kayak kirim voice note setelah kajiannya berlangsung biiznillah ta'ala. Baik, Kak. Insya Allah. Barakallahu fiik. Nah, itu Kak yang raise hand bisa dipilih, mungkin mau bertanya Kak Yogi. baik, insya Allah. Kak Yogi coba ke Kaisa. Kak Yogi sudah buka Kaisa Rifka. Oke, sudah raise hand ya. Kak Yogi buka, sudah. Oke, coba dibuka nak. Mute-nya. Oke. Silakan, Kaisa. Ada lagi nggak? Ada kepada kakak. Adab kepada kakak ada lagi nggak? Masya Allah. Sebenarnya banyak sekali ya. Banyak sekali adab-adab yang harus kita perhatikan terhadap kakak terutama. Ya, kita sebagai seorang adik. Tapi apa yang tadi kita pelajari merupakan mencakup seluruh dari apa yang harus kita lakukan. Adab yang mungkin tadi belum kayak disebutkan, bisa kalian tambahkan adalah mendoakannya. Ya, mendoakan siapa? Mendoakan kakak kita. Karena adik-adik, ya, doa itu merupakan hal terbesar bagi seorang muslim. Ada adik yang kadang nggak mendoakan kakaknya, sehingga kakaknya melakukan kesalahan. Saya kasih contoh. Ada adik kakak nih, ada adik sama kakak. Ya, kakaknya qadarullah wa masya'a fa'ala misalkan keluar dari agama Islam. Ya, keluar dari agama Islam atau menjadi orang murtad namanya. Maka tugas kalian adalah mendoakannya. Sebagai seorang adiknya Allah, kembalikanlah kakakku ke dalam agama Islam. Ya, karena barang siapa wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, kalau ada orang mengambil selain agama Islam, nanti dia masuk neraka. Kalian mau nggak kakak kalian masuk ke neraka? Gak mau. Ya, makanya selalu doakan kebaikan buat kakak kita. Ya Allah, berikanlah selalu kebaikan buat kakak. Berikanlah kebaikan selalu buat Abi, selalu buat Umi. Ya, itu termasuk adab kita terhadap kakak ataupun adik. Ya, untuk semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik, masya Allah. Jangan lupa doakan ya. Jangan lupa doakan kakak ataupun adik kita. Taib Abbas. Taib Abbas dari Jakarta. Tafadhal Abbas. Nah, Pak Yogi buka mute-nya Abbas. Tafadhal. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullah. Abbas, gimana kabarnya Abbas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tafadhal Abbas. Abbas mau tanya apa? Silakan Abbas. Kak Yogi, aku punya adik 2. Tapi aku sayang sama mereka. Tapi kadang-kadang kalau itu sering usil, Kak. Gimana ya caranya biar aku bisa sabar? Ya. Masya Allah. Jadi curhat nih. Ya. Tadi, barakallahu fikum. Usil, nakal, ya, itu adalah hal biasa sebenarnya yang terjadi antara kakak dan adik. Ada yang kadang kakaknya yang usil, ya, atau ada adiknya yang malah usil. Ya, bagaimana cara menghadapinya? Abbas kalau sebagai seorang kakak, pertama yang harus Abbas lakukan adalah bersabar.
Ya, tahan dulu kesabarannya, nggak boleh marah. Ya, apabila adik kita masih suka usil, ya Abbas menghindar dengan cara bersabar. Ya, jangan nanti adiknya usil, terus Abbas marah. Akhirnya adik kita malah nangis. Nanti yang diomelin Abbas jadinya. Ya, kalau adik kita suka usil, kita bersabar aja. Ya, dimuamalahi, dilayani dengan baik adiknya. Ya, kalau adiknya masih usil juga, sampaikan nasihat. Adik, jangan usil dong. Kakak mau belajar, misalkan. Atau kakak mau tenang dulu. Ya, kamu nanti dulu ya, misalkan. Ya, dikasih nasihat, diberikan arahan yang baik-baik. Kak Yogi yakin, kalau kita sering memberikan nasihat dan diarahkan, kemudian Abbas ataupun teman-teman yang lain bersabar, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Ya, namanya adik usilnya itu pasti ada bosannya, betul nggak? Ya, nggak mungkin hidupnya mau usil terus ya. Pasti ada saatnya dia nanti nggak usil, biiznillahirrahmanirrahim. Tetap bersabar, berikan contoh yang baik kepada adik kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair. Nah, wa iyyakum barakallahu. Nah, Pak Yogi, ini ya, ada titipan pertanyaan dari WA karena mau chat di Zoom kan anak kunci ya Kak, karena tadi banyak yang ngetik-ngetik. Oke, siap. Foto. Ya, sebentar. Dari Ria Masei Rifurio. Insya Allah susah namanya. Dari Karawaci, Kak. Nah. Katanya bagaimana cara menghadapi adik-adik yang suka pukul-pukul? Oke. Bagaimana caranya menghadapi adik-adik yang suka pukul-pukul? Ya, pertama, kalian harus menyampaikan nasihat, ya, bahwasanya menyakiti makhluk itu nggak boleh. Jangankan memukul orang, kita merusak tumbuhan aja nggak boleh dalam Islam. Ya, apalagi sampai suka memukul. Ya, kalau kalian misalkan nih, adik kalian memukul, ya, kalian menghindar sebisa mungkin. Kalian sebagai kakak, jikalau adik kita sedang emosi atau sedang suka memukul, kalian pergi ke tempat yang lain. Hindari terlebih dahulu. Ya, nanti masuk lagi kapan? Kalau adik kita sudah reda marahnya, sudah reda emosinya. Begitu ya. Sebab kalau misalkan tidak kalian hindari, maka yang ada adalah perkelahian. Adiknya mukul, kakaknya mukul. Ya, kalian kalau misalkan masih bisa menasehati ketika itu, nasehati terlebih dahulu. Deh, nggak boleh mukul dong, misalkan. Deh, jangan dipukul dong, kan nggak boleh mukul, kan dosa, misalkan. Tapi ternyata adik kita masih mukul. Apa yang kalian lakukan? Kalian menghindar. Ya, mengalah terlebih dahulu. Mengalah. Itu contoh yang sangat baik. Adik kita nantinya akan berpikir, oh, kakakku sabar banget ya. Ya, aku ternyata salah. Ya, kakakku sabar banget dipukul, kakakku malah pergi dan dia tidak mau membalasnya. Pada intinya adalah berikan contoh yang baik dan tetap bersabar. Jikalau adik kita masih memukul, maka kalian yang mengalah pergi mencari tempat yang lain. Wallahu a'lam. Nah. Mungkin yang raise hand mau bertanya Kak Yogi. Baik. Masih bisa Kak? Masih. Tafadhol. Nah. Alano ya, mau bertanya Alano? Nah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar menasihati adik dengan baik tapi adiknya ngelawan? Nah, bagaimana Kak Yogi ketika kita sudah memberikan nasihat tapi adiknya masih ngelawan? Ya, berarti itu kesabarannya. Ya, kesabarannya lagi diuji benar-benar ya. Kalian sudah menasehati, tapi adik kita masih melawan.
Ya, maka nasihat tersebut jangan dipaksakan. Paham ya? Jangan dipaksakan buat adik kita. Ya, ketika kalian menasehati, Kak Yogi kasih contoh. Dek, jangan suka mukul ya. Terus adik kita masih mukul, malah dia cerewet dan seterusnya. Nggak mau. Ya, kalian jangan paksakan, hey, denger nggak? Kan kakak bilang, jangan mukul, misalkan. Ini memaksa namanya. Ya, jikalau kita nasihatin ternyata dia masih memukul, sudah nasihatnya di stop, kalian yang keluar. Kalian yang pergi. Paham ya? Karena nasihat itu, adik-adik, tidak bisa dipaksakan. Ya, kalau dipaksakan, yang ada malah nanti menolaknya. Ya, kalau dia hari ini belum mau menerima nasihat kita, besok kita sampaikan lagi nasihatnya. Oh, besok nggak mau lagi. Oke, besoknya lagi kita sampaikan dan terus begitu. Sampai kapan Kak Yogi aku nasehatin begitu? Sampai nanti kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Untuk pertanyaan Kak Yogi rasa cukup insyaallah taala ya, Ummu Ahmad. Satu lagi Kak, apaan Kak? Oke, boleh. Dari Haywa dari Jakarta, silakan. Assalamualaikum Kak Yogi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Haywa? Nama saya Nada Kak. Oh, Nada. Oke, siap. Kak Yogi, apakah boleh jika kita pura-pura tidak sayang dengan adik kita di depan teman kita? Padahal kita sangat sayang terhadap adik kita. Kita pura-pura tidak sayang karena kita malu di depan teman kita. Iya, baik. Nah, apa tujuan dari malunya? Ya, ini merupakan sebuah kesalahan ya. Tidak boleh kita malu dengan apa yang kita miliki dari keluarga. Ya, sebagian kita ada yang malu dengan adik kita, sebagian lagi ada yang lebih bahaya lagi, malu dengan abi kita, malu dengan abinya, malu dengan uminya. Ya, uminya gendut misalkan, pas di luar sama temannya, itu siapa? Nggak tahu itu siapa gitu ya. Teman-teman, uminya gendut misalkan, nggak boleh seperti itu ya. Siapapun saudara kita, adik ataupun kakak kita, kita harus bangga. Ya, bahkan orang Arab ya, kita ambil contoh. Orang Arab itu kalau sesuatu berhubungan dengan saudaranya, itu mereka akan bela seperti apapun. Artinya kita nggak boleh malu dengan apa yang ada pada adik kita. Kalau itu adik kita, kita akui, ini loh adikku. Ya, ini loh kakakku. Ya, ini loh kakakku, ini loh adikku. Ya. Nah, kalau seperti itu, insyaallah ta'ala Allah pun akan mencintai kita. Ya, mau menghindar kemanapun, dia tetap adik kita misalkan. Ya, apalagi kalau adik kita normal. Kak Yogi punya teman, adiknya autis. Tahu autis nggak? Ya, tahu insyaallah autis ya, tidak normal. Ya, tapi dia masih bangga bahwa adiknya. Dia mengaku ini adik saya. Ya, dia tidak malu. Kenapa? Karena semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita disuruh menyayangi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Afwan Kak, boleh bertanya satu lagi? Ya, silakan. Bagaimana sikap kita jika kita sudah menasihati dan mencontoh adik kita yang baik, tetapi adik kita selalu membentak dan tidak mau dinasihati dengan kita, maunya dinasihati dengan umi dan abinya. Nah, mumtaz. Kalau seperti itu keadaannya, maka kalian tinggalkan sejenak terlebih dahulu. Ya, biarkan adik kita menyerap dan menerima nasihat dari umi dan abi. Tapi bukan berarti kalian lantas berlepas tangan. Ya udah deh, kamu kan maunya dinasihatin sama abi sama umi, ya udah sana, misalkan. Jangan.
Kalau ada adik kita yang salah, tetap diarahkan. Ya, tetap diarahkan. Walaupun secara zohirnya, secara terlihatnya dia nolak, nggak mau. Pokoknya aku maunya dinasihatin sama Abi dan Umi. Yakin deh dalam hati terkecilnya, kalau nasihat itu baik, akan mengetuk pintu hatinya. Ya, secara zohirnya dia menolak, tapi di dalam hatinya insya Allah dia mau dinasihatin oleh kakak. Kakaknya yang tidak boleh menyerah dan nggak boleh baper. Ya, adik nggak mau dinasihatin sama kakak nggak mau, kalau kakak masih bisa menasihati, nasihati. Ya, adapun ditolak ataupun nanti dia malah maunya dengerin sama Abi dan Umi, itulah jalan dari Allah. Tapi pada intinya kakak sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wallahu a'lam bi-shawab. Masyaallah. Banyak banget nih. Jazakallah khairan Kak Yogi. Ya, barakallah. Nah, kalau Kak Yogi, pertanyaan dari WA juga banyak sekali ini. Ya. Nah, kalau di ini mungkin waktu lagi ya Kak ya. Apa aja pertanyaan secara umumnya? Cara mendoakan kakak atau adik Kak. Mungkin doanya kali ya Kak yang dimaksud. Nah, doanya tidak ada doa khusus ya. Tidak ada doa khusus ya. Doa dengan bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, bahagiakan adikku. Ya Allah, bahagiakan kakakku. Jagalah adikku, jagalah adik kakakku. Ya, dengan doa-doa yang baik. Ya, boleh nggak berdoa dengan berbahasa Indonesia? Boleh. Ya, boleh. Ya. Nah, wallahu a'lam. Intinya saling mendoakan ya Kak antar kakak dan adik ya. Intinya saling mendoakan, saling berbuat baik. Ya, membawa kebaikan karena kita seorang muslim mempunyai kehidupan di dunia lain, yaitu di negeri akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik. Ada pertanyaan untuk adik-adik ya? Maksudnya Kak? Ada hadiah buat adik-adik kan ada, ya? Kak. Okay. Pilih 3 ya Kak dari yang tadi bertanya. Siap, nanti kita coba pilih 3, kemudian nanti akan ada 3 yang mencatat gitu ya? Iya betul Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum jami'an, jazakallahu khairan buat Ummu Ahmad dan semua teman-teman yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semoga selalu akur dengan adik, akur dengan kakak, ya. Bahagiakanlah adik, bahagiakanlah kakak. Semoga rumah kita menjadi rumah yang indah, rumah yang nyaman. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di surganya. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala bishawab. Ya, lagi mohon pamit. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Kak Yogi. Jazakallahu khairan Kak Yogi. Jumpa lagi Kak Yogi. Waalaikumsalam Kak Yogi. Ketemu 2 pekan lagi ya Kak, insya Allah. Tadi lift Halo.